Para yang bergantung. Jadi untuk praktikum yang ke-10 ini, kita akan mempelajari materi mengenai persamaan gelombang dengan syarat batas Neumann. Di sini tujuan praktikumnya yaitu dapat menyelesaikan persamaan gelombang dimensi 1 yang diberi syarat batas bergerak atau Neumann boundary condition dan memahami profil solusi gelombang dengan batas yang berubah-ubah. Seperti biasa, alat bantunya berupa PC dan software Maple. Dasar teorinya, nilai-nilai turunan yang berarah dari suatu penyelesaian pada arah normal terhadap omega ditentukan pada omega. Misalkan do NU sama dengan G pada daerah omega. Di sini do NU sama dengan grad U, dan N adalah turunan U pada arah normal. Dengan N itu menyatakan normal satuan untuk omega. Untuk masalah multidimensi, turunan berarah ini adalah turunan dari suatu fungsi terhadap masing-masing peubah yang ada pada medan vektor, yaitu suatu fungsi yang mengambil suatu nilai vektor pada masing-masing titik di ruang. Biasanya disebut dengan gradien. Di sini ada gambar untuk 3 peubah dan di sini ada gradiennya, yaitu ada di sini grad f sama grad f x, y, z sama dengan nabla f x, y, z sama dengan do f per do x, y, z, do f per do y, x, y, z, do f per do z, x, y, z. Nah, di sini ada gambar sketsa turunan normal untuk syarat batas von Neumann. Di sini ada arah normalnya, dan di sini ada gradien, serta di sini merupakan batasnya. Secara khusus, memang kita tidak bisa menentukan gradien pada daerah batas, karena daerah ini akan terlalu membatasi penyelesaian yang diperolehkan di daerah batas. Tetapi dalam masalah fisika, sering diperlukan penentuan komponen normal terhadap batas atau boundary. Seperti yang terlihat pada gambar sketsa turunan normal ini, bila turunan normal tersebut ditentukan atau ditetapkan pada syarat batas seperti yang seperti ini, disebut dengan batas von Neumann. Dalam kasus perpindahan panas pada sebatang logam dengan panjang A yang diisolasi kedua ujungnya, maka di ujung-ujung logam tersebut tidak akan ada fluks panas sehingga gradien temperatur pada ujung-ujungnya menjadi 0. Syarat batas seperti ini merupakan syarat batas Neumann yang diberikan persamaan 7.1. Nah, di sini persamaan Neumann-nya do U per do X 0, T sama dengan do U per do X A, T sama dengan 0. Langsung saja ke contoh. Misalkan sebuah senar dengan ujung-ujungnya diletakkan pada tiang yang tegak lurus terhadap sumbu X, dan kedua ujung tersebut dapat berubah-ubah posisi naik turun secara bebas, sehingga tidak ada gaya sepanjang tiang yang dapat diabaikan. Nah, di sini ada senarnya. Nah, ini merupakan senarnya yang diisolasi kedua ujungnya ini. Kedua ujungnya ini dapat berubah-ubah posisi. Nah, di sini ada tiangnya yang tegak lurus. Getaran senar seperti ini merupakan persamaan gelombang dengan syarat batas von Neumann yang diberikan oleh persamaan berikut. Nah, persamaannya do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat, di mana X-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari A. Dan do U per do X 0, T sama dengan du per dx A, T di mana sama dengan 0, dan T-nya ini lebih besar dari 0.
Langsung saja kita membuat program. Penyelesaian persamaan gelombang pada interval 0 sampai 1 dengan syarat batas Neumann pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan sebarang nilai awal. Penyelesaian dan animasinya dapat dilihat pada program berikut. Selain itu, koefisien dari deret Fourier juga diperlihatkan profilnya. Coba program berikut pada komputer Anda dan jalankan animasinya serta amati perilaku gelombang tersebut. Nah, seperti biasa, di sini ada package tools, with package tools, dan with plots. Yang pertama, kita harus mendefinisikan variabel yang kita pakai, yaitu kita definisikan dulu variabel xx. Nah, di sini variabel xx ini adalah sebuah fungsi terhadap k dan x yang dipetakan, yang memetakan ke cos k dikali p dikali x. Kemudian kita mendefinisikan variabel tt yang mendefinisikan, dan di sini variabel tt itu merupakan variabel yang merupakan sebuah fungsi terhadap k dan t yang dipetakan ke cck dikali sin k kali pi kali t ditambah ddk dikali cos k dikali pi dikali t. Selanjutnya kita di sini juga mendefinisikan variabel dd, di mana variabel dd ini merupakan fungsi terhadap k yang dipetakan ke integral f(x) dikali cos k dikali pi dikali x, di mana x-nya ini dari 0 sampai 1 per integral cos k dikali pi dikali x kuadrat, di mana x-nya ini juga merupakan dari 0 sampai 1. Jadi di sini bentuknya menjadi seperti ini. Integralnya yaitu dari 0 sampai 1. Selanjutnya kita juga mendefinisikan variabel cc. Nah, variabel cc ini merupakan fungsi terhadap k yang dipetakan ke integral gx dikali sin dikali k dikali pi dikali x, di mana x-nya ini dari 0 sampai 1 atau interval integralnya dari 0 sampai 1 per integral sin dikali k dikali pi dikali x kuadrat dengan intervalnya juga sama, yaitu dengan 0 sampai 1 per k dikali pi. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Di sini selanjutnya mendefinisikan variabel u. Nah, variabel u ini merupakan variabel sebagai fungsi terhadap n, x, dan t, di mana nilainya merupakan penjumlahan dari x, k, x dikali t, k, t, dengan nilai k mulai dari 1 hingga n. Selanjutnya kita mendefinisikan juga f, yaitu fungsi f itu merupakan fungsi terhadap x yang dipetakan ke x kali 1 min x. Selanjutnya kita definisikan juga variabel g, yaitu fungsi g terhadap x yang dipetakan ke 0. Selanjutnya kita mendefinisikan variabel ut. Ut itu merupakan variabel sebuah fungsi terhadap nxt, yang mana nilainya merupakan hasil turunan dari fungsi u terhadap t. Nah, ini merupakan nilai turunan, nanti nilainya adalah nilai turunan dari u terhadap t. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan ux. Nah, ux ini merupakan variabel sebuah fungsi terhadap nx, t,
n, x, dan t, yang mana nilainya merupakan hasil turunan dari fungsi u terhadap x. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan in T2. Nah, atau into 2. Nah, ini merupakan integral UT. Integral dari turunan UT yang nilai integral dari turunan UT. Nah, di mana into 2 ini merupakan fungsi terhadap n dan t yang nilainya merupakan hasil dari pengintegralan UT dengan batasan bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kemudian di sini ada in UX2, di mana ini merupakan hasil dari integral UX dengan batasan bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Selanjutnya ada konservatu, yaitu konservatu merupakan fungsi terhadap n dan t, di mana nilainya yaitu hasil dari pengintegralan UT dan UX kemudian dipangkatkan 2 dan dijumlahkan dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1. Kemudian di sini kita mendefinisikan lagi XX, di mana variabel XX ini merupakan sebuah fungsi terhadap K dan X yang memetakan ke cos K dikali Pi dikali X, sama seperti persamaan satu yang di atas tadi. Kita menuliskannya kembali, dan di sini ada TT, variabel TT, yang merupakan sebuah fungsi terhadap K dan T yang dipetakan ke CCK dikali sin dikali K dikali Pi dikali T ditambah DK dikali cos K dikali Pi dikali T. Dan mendefinisikan kembali variabel DD, di mana variabel DD ini merupakan fungsi terhadap K yang dipetakan ke integral f(x) dikali cos K dikali Pi dikali X dengan batas integralnya 0 sampai 1 per integral cos kali K dikali Pi dikali X kuadrat dan batas integralnya 0 sampai 1. Dan di sini didefinisikan lagi variabel CC, di mana variabel CC ini juga merupakan fungsi terhadap K yang dipetakan ke integral GGX kali sin dikali K dikali Pi dikali X per integral sin kali K kali Pi kali X kuadrat, batas integralnya 0 sampai 1, per K dikali Pi. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi XX0 terhadap X yang dipetakan ke 1. Dan TT0 itu merupakan variabel yang didefinisikan dengan fungsi TT0 terhadap T yang dipetakan ke CC0 dikali T plus DD0. Selanjutnya, DD0 ini didefinisikan lagi, yaitu sebagai fungsi integral f(x) dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Kemudian di sini didefinisikan lagi CC0 yang merupakan hasil integral dari GGX dengan X-nya itu 0 sampai 1 per integral 1 dengan X-nya 0 sampai 1. Kemudian di sini kita mendefinisikan UU. Variabel UU ini merupakan fungsi terhadap N, X, dan T, di mana nilainya merupakan penjumlahan dari XX, K, X dikali TT, K, T dengan nilai K mulai dari 1 hingga N, kemudian dijumlahkan dengan XX0X plus TT0T. Nah, FF ini merupakan
variabel yang berfungsi untuk mendefinisikan fungsi f terhadap x yang dipetakan ke x pangkat 3 dikali 1 min x kuadrat. Selanjutnya di sini ada variabel GG yang berfungsi untuk mendefinisikan fungsi Q terhadap X yang dipetakan ke 0. Setelah kita mendefinisikan semuanya, kita dapat menganimasinya dengan menggunakan sintak animate. Nah, animate ini berfungsi untuk membuat animasi gelombang dari fungsi UU 10,x, t, di mana n-nya bernilai 10, x-nya bernilai 0 sampai 1, yang artinya gelombang ini digetarkan dari 0 sampai 1 dan t-nya 0 sampai 2 serta frame-nya 50. Sehingga animasi yang diperoleh adalah seperti ini. Setelah kita membuat animasi, kita juga dapat membuat plotnya dengan sintak plot. Nah, sintak plot ini berfungsi menampilkan plot dari DI dengan X 0 sampai 10. Stylenya menggunakan poin atau berupa lingkaran kecil-kecil atau berupa titik. Dan simbolnya berupa lingkaran atau circle. Reportnya seperti ini. Mungkin dari latihan praktikum ini ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan melalui untuk latihan praktikumnya seperti biasa, menuliskan kembali skrip latihan ini, dan diberi penjelasan. Untuk tugasnya yaitu buat program untuk membuat gerak perpindahan panas. Yang ini tadi kan gelombang. Nah, yang buat tugas adalah perpindahan panas. Sekian praktikum hari ini. Terima kasih telah mengikuti praktikum. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.